record aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam kebaikan dan salam pena. Baik, terima kasih teman-teman udah join pada malam hari ini. Seperti biasa, kita akan berdiskusi tentang satu buku, di mana buku ini ditulis oleh Sir Karl Raimund Popper. Dia dikenal sebagai filosof. Dia lahir di Austria, kemudian dia juga sempat lari ke Selandia Baru. Kemudian dia setelah Perang Dunia itu kembali lagi bukan kembali ya, kemudian dia menetap di London dan akhirnya dia mengajar di London. Dan buku kali ini yang akan kita diskusikan judulnya adalah Hidup adalah Solusi. Jadi nanti seperti apa yang dimaksud oleh Popper hidup adalah solusi. Tapi sebelumnya saya ingin mengantar sedikit saja bahwa Popper itu lebih dikenal sebagai pakar filsafat ilmu, di mana dia punya konsep tentang falsifikasi. Dia mengkritik kaum-kaum positivistik dan kaum verifikasi. Karena bagi dia itu deduksi tidak akan pernah sampai kepada kesimpulan umum ya. Akhirnya dia mengajukan falsifikasi, yaitu mencari atau membuktikan ketidakbenarannya dengan cara menegasikan. Ya, kalau teorinya kuat, maka nanti dia bisa dipakai dan mendekati kebenaran. Dan apakah cara berpikir falsifikasi ini tergambar jelas dalam buku yang akan kita diskusikan malam ini, ataukah tidak? Saya tidak tahu itu, nanti akan lebih dieksplor oleh pemateri. Dan pemateri pada malam hari ini adalah saudara Abdullah Hanif. Kebetulan beliau dulu teman di Surabaya, terus ke Jogja juga, jadi sempat berhujan-hujanan ya. Kemudian tiba-tiba tidak tahu kenapa beliau jadi dosen begitu. Saya juga heran itu. Lebih heran lagi mungkin dia sekarang sudah jadi ketua prodi. Dan ketua prodi tentang prodi apa namanya? Tasawuf. Nah, ini. Jadi kalau buku yang akan kita angkat malam ini, Hidup adalah Solusi, mungkin nanti pasti ada bau-bau sufinya begitu. Saya curiga itu, tapi kita lihat nanti ya. Oke, saya persilakan langsung kepada saudara Abdullah Hanif untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Kanda Rahman, Bung Rahman. Saya justru kaget sebenarnya sama Mas Rahman ini. Kayaknya 3 tahun yang lalu ya, 3-4 tahun yang lalu itu saya ajak ke kampus kok tiba-tiba niatnya ingin berkelana, tapi ternyata nggak balik. Ini mau berkelana atau mau minggat ini? Baik, terima kasih tadi diberikan pengantar sedikit oleh Kanda Rahman mengenai siapa itu Karl Popper dan apa isi buku yang selesai saya baca beberapa hari yang lalu sebenarnya. Dan ini adalah buku terbitan baru tahun 2022 bulan September yang judul bahasa Inggrisnya sudah lama, sudah 1999. Sebenarnya kalau judul bahasa Inggrisnya itu Life is Problem Solving, membicarakan tentang masalah dan solusi. Tapi itu
isinya sebenarnya adalah kumpulan artikel yang disampaikan oleh Karl Popper di berbagai tempat. Ada yang ketika pidato ilmiah, ada yang dalam momen kenegaraan, macam-macam. Jadi isinya itu kumpulan artikel sebenarnya. Tapi setidaknya saya lihat kumpulan artikel ini semuanya merangkum pikiran-pikiran Popper. Jadi dalam versi mini begitu. Ada beberapa yang memang tidak disinggung. Tapi secara umum semuanya disinggung. Mulai dari yang falsifikasi tadi itu. Ada ya. Dan persoalan-persoalan yang lain. Buku ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu tentang ilmu alam, kemudian yang kedua tentang sejarah dan politik. Tapi setidaknya saya menemukan dari buku ini, dari artikel-artikel yang berbeda-beda itu, ada 3 hal penting. Ilmu alam, kemudian dalam kaitannya dengan psikologi, lalu kaitannya dengan sosial politik. Nah, mungkin menarik kalau dimulai dari apa yang disinggung Bung Rahman tadi, bahwa Popper itu menolak verifikasi yang itu dibuat panduan oleh orang-orang positivis, bahwa ilmu pengetahuan kebenaran itu pasti bisa diukur, dan ukurannya itu ya verifikasi, harus terbukti secara realitas di kenyataan gitu, secara empiris. Nah, Popper menolak itu dengan falsifikasi. Alasannya bahwa orang-orang positivis dengan metode verifikasi itu kan ingin membedakan antara ilmu dan yang bukan ilmu. Yang ilmu itu yang bisa diverifikasi secara realitas begitu. Yang bukan ilmu yang tidak bisa diverifikasi. Maka otomatis hal-hal berbau psikologi, keagamaan itu jelas nggak bisa diverifikasi. Orang nggak bisa membuktikan misalnya tingkat keimanan itu ya nggak bisa. Takwaan juga kan nggak bisa. Verifikasi kesedihan juga nggak bisa. Karena ada orang yang sedih, ternyata dia nongkrong. Yang satu sedih tapi menangis gitu. Sehingga tidak bisa diverifikasi. Nah, itu jelas tidak masuk kategori ilmu menurut orang-orang positivis itu yang berpandangan verifikasionis. Karl Popper tidak begitu. Kalau menyinggung tadi itu yang diantarkan oleh Bung Rahman, bahwa ilmu enggak melulu harus dibuktikan secara empiris, karena banyak sekali realitas atau teori-teori yang itu tidak terbukti justru sampai sekarang masih dipakai, sehingga salah ketika kita menempatkan ilmu dengan tidak ilmu atau non ilmu itu melalui kategori itu. Sehingga Popper itu sebenarnya ingin mengajukan satu kategori di mana ilmu itu sebenarnya tidak harus dibuktikan, tapi harus diuji sekuat mungkin supaya ilmu itu benar-benar bisa bertahan atau tidak. Kalau nggak bisa bertahan berarti ada error di sana. Nah, error itu yang harus diperbaiki. Kalau semakin dia bertahan teori itu, maka semakin bisa dipakai, istilahnya dikorporasi. Itulah metode falsifikasi. Jadi mencari kesalahan bukan dalam arti kesalahannya teori ya, tapi menguji teori di luar batas-batas kemampuannya. Misalnya pisau itu tidak cuma harus diuji dengan memotong benda-benda gitu. Coba uji. Itu untuk menulis misalnya. Kalau nggak bisa menulis, berarti ada kesalahan di dalam teori pisau. Bahwa teori pisau tidak mencukupi untuk kategori penulisan. Hanya mencukupi kategori potong memotong. Nah, begitu seterusnya. HP juga gitu. Mau mencari kesalahan HP Apple misalnya tentu nggak bisa.
Yang paling mungkin adalah coba kita pukul aja pakai palu sekeras mungkin. Kalau pecah berarti apple nggak sekuat yang kita kira misalnya. Nah, disitulah ada ruang-ruang yang perlu dievaluasi dari setiap sains. Nah, itu falsifikasi. Nah, tapi secara umum Popper itu di dalam buku ini sangat berpandangan terhadap hukum alam, Darwinisme, dan itu berkali-kali dipakai kategorinya itu, ukuran hukum alam itu di dalam psikologi, terus sosial politiknya juga. Hukum alam yang dimaksud Popper itu bahwa alam semesta itu punya hukum yang sebenarnya sama dengan manusia, sama dengan pikiran kita, gitu. Bahwa istilahnya itu homologi, bahwa manusia itu menerapkan alam semesta itu sama seperti dirinya sendiri. Misalnya kenapa kita mengatakan jangkrik punya kaki misalnya, karena kita tahu bahwa melalui organ itu dia bergerak sama seperti kita bergerak, sehingga kakinya jangkrik sama dengan kakinya kita. Kita tidak pernah menafsirkan kakinya jangkrik itu untuk menangkap pendengaran atau menangkap penglihatan atau sinyal-sinyal lain. Nah, alam semesta itu diterapkan dalam hukum seperti itu di pikirannya Popper di buku ini ya. Kemudian karena alam itu hukumnya itu sama, maka yang membedakan itu dengan manusia adalah kemampuan dalam merespon kesalahan-kesalahan. Makanya itu yang mungkin mengantarkan dari judulnya ya, bahwa hidup itu solusi. Itu mengandaikan bahwa hidup itu ya mulanya dari problem sebenarnya. Bukan dari pengalaman indera, tapi dari problem. Bedanya antara alam hewan dengan tumbuhan dan manusia, hewan dan tumbuhan nggak bisa mengatasi problem, sementara manusia bisa. Misalnya laron itu kan hanya hidup semalam. Dia hidup di waktu yang mungkin saja dia hidup, tapi dia nggak bisa memikirkan atau mengatasi keterbatasan hidupnya itu. Setiap tahun ya begitu saja. Sementara manusia, kalau di dalam buku ini Popper membandingkan dengan Einstein, Einstein tahu setiap kesalahan yang dialami itu dia punya setidaknya solusi-solusi percobaan. Nah, setiap solusi itu mungkin saja benar, mungkin saja berhasil, mungkin saja enggak. Nah, semakin banyak ketidakberhasilan itu, maka semakin akan dia memperbaiki solusi-solusi yang dibentuk, kira-kira gitu. Sehingga semua hal itu bagi Popper itu disamakan dengan hukum alam, mulai dari persoalan, perkembangannya lah ya. Ada persoalan, kemudian diatasi oleh manusia. Sementara alam nggak bisa begitu. Tapi semuanya memiliki cara yang sama, yaitu cara evolusi. Alam juga begitu, berevolusi. Sementara manusia berevolusi melalui dugaan-dugaan, cobaan-cobaan, begitu percobaan. Kalau alam semesta berevolusi dalam kerangka apa istilahnya Darwin itu seleksi alam ya. Apa itu? Ya itulah seleksi alam itu. Yang nggak bisa bertahan ya mati, punah lah gitu kira-kira. Nah itu kaitannya dengan sains tadi ya, epistemologi, filsafat ilmu, itu ke dalam teori 3 tahap tadi atau 4 tahap tadi itu, mulai dari problem, kemudian intended solution, solusi yang dicoba-coba, kemudian penemuan terhadap error-error, yang itu error itu dieliminasi, diperbaiki. Setelah itu muncul problem baru, begitu seterusnya. Sehingga dari sini saya menangkap Popper ini kayaknya ya bisa dibilang nihilis, mungkin ya. Meskipun tidak se ekstrim kalau membaca Karl Marx, Nietzsche. Atau juga mungkin agnostik, mungkin ya. Kayaknya dia itu nggak punya
keyakinan bahwa ada sesuatu yang pasti gitu. Kayaknya tidak. Kalau kita baca buku ini melalui kerangka pikiran ilmu alam itu, kayaknya semuanya itu serba mungkin. Dan itu di dalam pembahasan tentang sejarah sosial, itu bahkan dia mengatakan sejarah itu, masa lalu itu memang perlu dipelajari. Gitu. Nah, tapi bukan untuk mencapai masa depan, tapi untuk memperbaiki masa kini, hari ini. Nah, sejarah itu berhenti hari ini. Masa depan itu masih terbuka untuk kita rekayasa. Kan? Jadi seakan-akan dia itu nggak punya pikiran bahwa alam ini seharusnya bagaimana, atau manusia ini harusnya bagaimana, atau yang benar bagi manusia itu seperti apa. Nggak ada kayak gitu, karena dia berangkat dari problem yang itu diuji coba, kemudian mengeliminasi error, lalu muncul problem lagi, dan seterusnya, yang tujuannya hanya untuk saat ini. Nah itu sepertinya memang praktek falsifikasi itu seperti itu sebenarnya. Bukan membuktikan kebenaran teori, tapi selalu menguji dengan sesuatu yang di luar batas lah, kira-kira gitu. Nah, itu makanya di sini Popper mengatakan sains itu pencarian kebenaran, tapi kebenaran itu bukan kebenaran yang pasti. Kebenaran itu selalu kebenaran tentang sesuatu, sehingga kita tidak akan pernah mencapai kepastian itu, nggak akan pernah. Dan pengetahuan itu kata Popper cuma dugaan, kumpulan dugaan saja. Pengetahuan itu cuma pengetahuan tentang dugaan. Gitu. Misalnya teori-teori tentang sifat-sifat cahaya misalnya, ya kita hanya menduga dari hasil eksperimen saja. Gitu. Kalaupun cahaya bisa ngomong, mungkin dia akan menjelaskan sendiri kan. Nah, analogi-analogi semacam itu juga sering dipakai oleh Popper. Misalnya gini, ilmuwan lupa bahwa kita itu manusia bisa mengkonsumsi oksigen, gitu. Tapi sampai hari ini cara itu belum ditemukan kembali. Itu kan aneh. Artinya seakan-akan Popper yakin bahwa dunia ini serba misteri semuanya, sehingga apa yang manusia perbuat, baik itu dalam hal ilmu pengetahuan maupun sosial politik negara, itu semuanya hanya percobaan-percobaan. Nah, itu mengenai alam ya, hukum alam di dalam ilmu pengetahuan. Nah, kaitannya dengan yang kedua, Popper juga mengaitkan dengan psikologi. Di situ Popper membagi ada 3 dunia, yang itu kaitannya dengan problem psikologis di dalam ilmu pengetahuan itu. Dunia pertama itu dunia materi, kita tahu ada batu, ada pohon misalnya, dunia materi. Kemudian dunia kedua itu dunia mental, tentang perasaan, tentang apa yang saya tahu, warna misalnya. Dunia yang ketiga itu dunia teori, yang itu dibentuk oleh para ilmuwan. Cahaya adalah bla 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 kayak gitu. Foton, neutron ya kayak gitu-gitu. Itu dunia teori. Nah, problem ilmu pengetahuan katanya Popper di sini itu seringkali dicampur aduk dengan problem psikologis, sehingga dia itu menolak induksi. Itu diinduksi bahwa kebenaran itu bisa kita simpulkan dari pengalaman terus-menerus kan. Kita merasakan mangga yang asam gitu. Sekali saja, kemudian beberapa kali kita rasakan lagi di ruang dan waktu yang berbeda, lalu kita menyimpulkan bahwa mangga itu rasanya asam. Itu bagi Popper bukan kebenaran, itu hanya dugaan, karena kita tidak pernah menjangkau jumlah yang tepat untuk memastikan bahwa mangga itu benar-benar asam. Jangan-jangan ada yang lain. Selalu begitu. Sehingga itu campur aduk antara
antara dunia dua, dunia mental dengan dunia teori. Jangan-jangan kita terlalu mudah menyimpulkan sesuatu, padahal itu adalah perspektif perasaan kita, asumsi kita yang sangat kuat karena mengalami berkali-kali itu tadi. Itu sehingga kayaknya memang apa yang Popper pikirkan itu nggak pernah ada kepastian. Semuanya adalah dugaan-dugaan yang terus itu diperkuat, dan seterusnya. Itu problem psikologis di dalam ilmu pengetahuan. Sementara dunia tiga yang dunia teori itu kata Popper itu objektif, independen gitu. Dia tidak terpengaruh oleh mental manusia. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 itu bisa diukur dengan fakta gitu. Misalnya kita dengan menempatkan 2 benda dan seterusnya. Nah, terus yang menariknya lagi di buku ini Popper seringkali membuat analogi-analogi yang itu mengaitkan antara ilmu alam, ya alam semesta, perilaku alam semesta, kemudian hal-hal psikologis dengan sifat ilmu pengetahuan secara umum. Tadi misalnya ada teori evolusi yang diambil untuk menegaskan nggak ada kepastian gitu. Yang ada adalah percobaan-percobaan. Terus Popper juga menyebutkan bahwa ada harapan yang itu disebut ekspektasi. Yang itu digunakan Popper untuk menyamakan manusia dengan alam. Bahwa misalnya angsa putih itu yang di Eropa itu kalau setiap pergantian musim hujan itu kan dia migrasi ke tempat yang jauh, kemudian tinggal di sana untuk waktu yang lama selama musim hangat itu. Nah, itu sebenarnya angsa bukan tahu tentang cuaca misalnya. Seperti para yang di cuaca itu, yang petugas mengukur cuaca itu kapan akan hujan. BMKG. Iya, BMKG. Ilmu apa itu namanya itu? Ya kayak gitu ya. Meteorologi dan klimatologi. Klimatologi. Geofisika, Geofisika. Ya kayak gitulah. Angsa nggak tahu tentang teori-teori itu, dia nggak tahu. Dia tahu bahwa apa yang dialami secara terus-menerus itu menjadi harapan. Bahwa ada tempat lain yang lebih hangat daripada tempat ini. Ada ekspektasi bahwa di sini nanti akan hujan sehingga dia harus pergi. Nah, itu juga berlaku untuk semua alam semesta, baik itu hewan maupun tumbuhan. Tumbuhan juga gitu, digambarkan misalnya pepohonan tahu gimana caranya menyerap air sehingga dia akan menjulurkan akarnya ke bawah sampai kepada batas ada airnya gitu. Dan setelah itu juga dia tahu bahwa tumbuh itu secara vertikal, caranya tumbuh secara vertikal dan seterusnya. Ya, dia menggambarkan sifat-sifat alam semesta dengan bahasa-bahasa seperti itu. Bahwa alam semesta itu punya harapan. Setiap kejadian alam yang berlaku terus-menerus punya harapan, punya ekspektasi, namanya ekspektasi potensial katanya. Cuma bedanya tadi itu, kalau ada error, selain manusia itu nggak bisa mengatasi error itu. Manusia bisa dengan percobaan-percobaan. Nah itu. Ya, yang terakhir kaitannya juga dengan kebebasan, demokrasi, sosial. Ini menarik bahwa Popper itu awalnya pengikut Marxis. Popper
menjadi anggota Partai Sosial Demokrat di Austria, seringkali demo, kemudian ya bahkan ikut ikut peperangan lah antara Partai Sosialis dan Partai Demokrat, satunya itu Sosial Demokrat dan Republik di Austria. Tapi kemudian dia pergi dari Marxis karena merasa bahwa Marx itu terlalu mendewakan ideologi, dan itu dicapai dengan cara membunuh dan seterusnya. Itu dia kemudian keluar dan menulis beberapa artikel tentang sosial politik yang pada akhirnya dia sepakat secara total sampai akhir hayatnya dengan ideologi liberal, karena dia merasa bahwa manusia harus bebas, dan itu kebebasan itu satu-satunya yang dimiliki, meskipun alam semesta itu nggak pernah pasti, tapi satu yang pasti yang harus dipertahankan itu ya kebebasan itu, katanya gitu. Sehingga kalau menurut Popper di dalam teori sosial politik, nggak ada itu yang namanya teori demokrasi itu sebagai bentuk kenegaraan, itu nggak ada. Yang ada adalah demokrasi itu cara menggulingkan kekuasaan tanpa pertumpahan darah, tanya gitu. Sehingga yang ada itu cuma dua partai, katanya, mestinya itu yang paling mungkin. Selebihnya ada sistem multipartai dan seterusnya, itu justru tidak, kata Popper ya, bukan demokrasi, karena akan sangat dimungkinkan terjadi gesekan yang itu membawa korban. Sehingga analoginya itu seakan-akan kalau dua partai itu ya, pemerintah ini sudah memerintah yang partai A, katakanlah gitu. Kemudian ada beberapa hal yang dikritik, kemudian ganti. Kayaknya kok damai gitu ya. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa cara menggulingkan kekuasaan tanpa pertumpahan darah itu demokrasi. Artinya nggak usah lah rebutan-rebutan. Kalau sudah selesai ya selesai, ganti. Nanti selesai lagi ganti. Ya. Seakan-akan kayak gitu. Nah itu ditulis beberapa artikel di sini tentang itu, dan kesimpulannya dari semua ini tadi ya, sebenarnya persoalan kebebasan demokrasi ada kaitannya dengan tadi ya, bagaimana Popper itu punya hukum alam yang diterapkan dalam teori pengetahuan. Seakan-akan di dalam masyarakat demokrasi juga begitu. Kalau sudah ketemu error, diperbaiki. Yang memperbaiki nanti istilahnya nggak perlu perbaikan masyarakat itu dengan cara perang, misalnya pertumpahan darah, nggak perlu. Ya diargumenkan saja bahwa ada yang keliru dari pemerintahan Anda, sudah waktunya Anda turun dan kami yang maju. Nah begitu, seakan-akan enak gitu. Nah, lagi-lagi Popper menggunakan cara-cara berpikir seperti itu, cara berpikir alam ya, evolusi di dalam membahasakan teori sosial politik, terutama di negara demokrasi. Itu saja, sederhana saja mungkin ya, Bung Rahman. Ada sedikit, misalnya saya bacakan satu kutipan yang ya narasi-narasi aneh ya. Misalnya gini. Mana tadi? Ya kayak ini ya. Pohon tahu bahwa mereka dapat menemukan air yang sangat dibutuhkan untuk mendorong akarnya ke lapisan bumi yang lebih dalam. Dan mereka tahu bagaimana tumbuh secara vertikal. Pohon kok tahu? Masa pohon tahu?
Terus dia juga seakan pesimis dengan kepastian para ilmuwan. Ya, alih-alih mengatakan pengetahuan itu hanya dugaan. Ya, dia ngomong, kaum intelektual tidak tahu apa-apa. Kita hanya meraba-raba jalan kita. Kita yang ilmuwan harus sedikit lebih rendah hati dan di atas skalanya tidak terlalu sombong. Jika tidak, sains akan jatuh di pinggir jalan. Sains yang merupakan salah satu ciptaan manusia yang terbesar dan paling menjanjikan. Intelektual tidak tahu apa-apa dan kurangnya kerendahan hati, keangkuhan mereka mungkin merupakan hambatan bagi perdamaian bumi. Harapan terbesar adalah meskipun mereka sombong, mungkin mereka tidak terlalu bodoh untuk menyadarinya. Ya, analogi-analogi kayak gitu banyak. Ini versi. Kalau di bukunya yang tebel-tebel itu jelimet. Dan itu yang saya nggak paham. Itu saja mungkin saya kembalikan ke Bung Rahman untuk kita diskusi bareng. Baik, terima kasih. Nah, jadi memang menarik ya, Karl Popper itu. Sepertinya dia juga ada buku tentang sosial politik. Kalau tidak salah itu judulnya apa itu ya? Masyarakat terbuka. Iya, masyarakat terbuka. Masyarakat terbuka. Jadi masyarakat yang maju adalah masyarakat yang rasional. Kira-kira begitu di situ. Oke, sekedar saya ingin menambahkan sedikit ya terkait dengan psikologi karena tadi itu dikaitkan juga. Dia mengkritik pengklasifikasian ilmiah dan non ilmiah. Nah, Popper itu tidak ingin terjebak pada pengklasifikasian itu. Dia ingin mengklasifikasikan yang ilmu yang apa namanya ada di tengah-tengahnya antara ilmiah dan non ilmiah, yaitu semi ilmiah. Ilmu seperti apa yang semi ilmiah itu? Yaitu adalah ilmu psikologi. Jadi ilmiah itu kan kalau bisa diverifikasi secara empiris. Kalau tidak bisa ya berarti tidak ilmiah. Dan itu berlaku hari ini. Kaum positivistik itu kan begini cara kerjanya itu. Dia ingin menciptakan kopi yang enak dan berlaku di mana-mana. Jadi ada takarannya, ada tolak ukurnya. Ukurannya adalah itu tadi empiris. Saya ingin mencontohkan di mana psikologi itu disebut sebagai semi ilmiah, tapi menurut Popper dia bermanfaat. Misalnya begini, Sigmund Freud kan mengatakan begini. Nanti ya, ini ada yang menarik kayaknya. Oh, ini ada Bang Maulana Sumarlin ini. Kayaknya nanti lebih tertarik ke politiknya ya. Semi ilmiah itu begini. Seorang laki-laki akan tertarik pada seorang perempuan. Maka saya mengajak Masur ke warkop dan penjualnya itu cantik dan seksi. Ketika dia menawarkan menu, saya bertanya di luar menu itu. Maka menurut Masur saya itu tertarik pada perempuan itu karena secara empiris saya bertanya di luar yang sewajarnya begitu. Artinya saya bisa diverifikasi. Tapi kalaupun saya diam, saya tidak mengucapkan satu patah kata pun, menurut Masur saya juga tertarik, cuman saya jaim karena ada Masur di situ. Nah, disitulah psikologi tidak bisa dibuktikan secara empiris. Jadi ngomong salah, tidak ngomong juga salah begitu. Tapi dia bermanfaat. Nah, itu menurut Popper dan dalam masyarakat juga banyak ditemukan seperti itu. Oke, ini
ada chat dari Bang Maulana Sumarlin. Cara memulihkan kekuasaan dengan tanpa pertumpahan darah adalah dengan demokrasi. Baginya partai itu ya dua saja. Mungkin ini bisa dilihat mungkin kayak di Amerika ya. Iya, di Amerika. Amerika itu. Karena Popper ini ternyata dia mendukung demokrasi liberal, di mana individu itu memiliki kebebasan yang sangat mutlak. Kalau misalnya Bang Maulana ingin berkomentar, kayaknya perlu ini berkomentar secara langsung. Boleh bro, kasih bro. Halo, Bang Maulana. Tadi broadcastan kita disebar sama beliau ke grup Golkar bro. Sorry. Assalamualaikum. Tidak. Waalaikumsalam. Ya ini sebenarnya saya harus panggil kanda-kanda ini karena kita nggak expertise untuk mengukur wacana gitu. Tapi kalau boleh sebelumnya dikasih tahu apapun itu framingnya kita sesuaikan berdasarkan komunitas yang saya tuju. Kenapa? Karena hal-hal yang begini ini sesuai dengan kiriman Adinda atau Kanda Sofa tadi, itu bagi saya harus terjemahkan berbeda sesuai konteks ruang yang akan saya tuju. Nah, karena beliau tadi bilang karya-karya, ya sudah, ini mungkin baik bagi Golkar. Karena di sana, ya kan, memang tempat berhimpun orang-orang yang merasa dirinya harus membangun karya. Atau yang sudah, mungkin dia harus terus berkarya. Atau bagi yang akan gitu membawa karya ini dalam ruang-ruang kebangsaan, ruang-ruang bernegara, ruang-ruang yang itu juga di mana tujuan kekuasaan itu hadir, di mana orang akan melakukan banyak hal dengan kekuasaan itu akan lebih efektif. Namun, ya kan, sublimasi ide itu terjadi, pertarungan gagasan di dalamnya juga eksis, jadi bagian ya kan menumbuh begitu, sehingga ya sudah bagi karya yang saya sebut sebagai Golkar tadi hanya karya-karya yang terbaik yang kemudian di endorse dan dikomunikasikan dengan ruang-ruang yang kita punya, ruang-ruang mapan, ruang-ruang yang berbeda. Dari situ kemudian ada dialog-dialog. Nah, hal-hal begini ini kan penting. Seperti caption yang saya tambahkan dan saya edit dari broadcast yang saya terima atau informasi yang saya terima. Pada prinsipnya, pikiran itu kan harus disiramin. Ya kan, membaca itu kan menyirami itu gitu. Namun kalau membaca saja tidak ada diskusi, sama juga kita gagal menentukan takaran-takaran. Nah, takaran itulah yang penting. Kenapa ya? Karena orang bisa memilih untuk jadi apapun dengan membaca atau mengambil simpulan apapun. Tapi dengan diskusi, orang akan mengobati kebuntuan teoretisnya. Orang akan terjebak dalam logik-logik yang buntu tadi menjadi kemudian tercerahkan. Sehingga quote-nya, meskipun ketika saya broadcast saya kirim ulang di sini nggak muat, paling tidak prolognya udah nyampe. Bawahnya kan sama dengan kiriman Pak Sofa gitu ya. Iya. Nah, Popper, maksud saya gini, nggak tahu nanti jadinya seperti apa. Ini saya lihat kan pesertanya bagus lah ya, lebih dari 10 orang. Kalau kita jual produk begini, artinya dengan semangat gitu kita pengaruhi banyak orang. Ruang menumbuh itu kan menjadi bisa menyamping di ekosistem yang ada. Tinggal siapa yang akan mengcustom itu gitu. Sehingga bagi saya, karena ini juga bagian dari ibadah gitu, ketika saya diskusi di komunitas yang dia terus menumbuh, kesadarannya, intelektualitasnya, saya diskusinya juga mudah. Oleh karena itu, lazim ketika dulu memulai agenda-agenda intelektual di kampus atau pada saat saya merasa memiliki kebutuhan di SMA itu, ya saya selalu mencoba untuk berinteraksi dengan literasi. Orang tidak boleh kaget pada saat saya SMA kelas 2, saya sudah baca bukunya Alan Greenspan soal ya gubernur The Fed itu.
sihir-sihir dia gitu. Jadi kalimatnya mesti jadi selalu menjadi fakta ekonomi di negara maju maupun di negara berkembang. Di SMA pula saya bisa menyelesaikan pemahaman mendasar gitu tentang sejarah bahasa, Sonny Keraf ya. Karena saya butuh itu, maka kemudian ini terbaru saya hunting buku juga, saya dapat buku cantik dari penulis yang sama, Sonny Keraf itu, dengan judul Komposisi. Tentu ini menarik gitu. Ketika Karl Popper dihadirkan dalam satu maksud saya gini, buku-buku yang kita baca itu sering kemudian menjadi kerak atau menjadi pengetahuan yang informatif tanpa fungsional, apalagi struktural. Nah, oleh karena itu, ide saja gimana caranya ketika menentukan atau sudah ada tema yang bagus, kita papar itu orang-orang yang memang segmentasinya terukur. Oh, dia kumpulan siapapun itu dia lekat dengan pertumbuhan negara. Dia lekat dengan komunitas filsafat itu. Jadi bisa jadi ini berangkat dari berapa orang ini, misalnya ini 13 ya, tadi awal 17 gitu. Ternyata broadcast saya kurang efektif. Kenapa? Karena tadi sudah masuk jam 18 lebih 12 menit. Ya, saya yakin dengan posisi bola, dengan kesibukan masing-masing, orang belum ini. Tapi tadi pada saat saya broadcast, beberapa sudah ada yang menjempol. Itu bukan berarti dia bisa ikut gitu. Mungkin itu ya, saya mendukung saja ini. Kalau tahu lebih awal gitu, saya akan bantu untuk tarik komunitas-komunitas unik yang memang tertarik pada pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh manusia untuk menyegarkan pikiran, menambah intelektualitas, dan lain sebagainya. Mungkin begitu, senior semua di gerakan literasi di Beliopolis. Siap. Nanti saya tetap ikuti ya. Terima kasih Pak Sofa. Siap. Terima Ini kasih. sambil nyetir ini. Ya, lagi di Jakarta. Oke, hati-hati Bang. Ya, sehat semua ya. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu tambahan sekaligus insight buat kita semua, sehingga kita bisa lebih intens lagi dalam membuat komunitas-komunitas intelektual. Oke, siapa tahu dari teman-teman di sini ada yang ingin memberikan komentar atau ingin mengeksplor lebih jauh lagi kaitannya dengan buku ini. Saya persilakan. Yang cewek-cewek mungkin, Mas. Coba lah itu biar difalsifikasi lah itu. Lah coba lah. Biar bisa diverifikasi kamu itu. Nanti difalsifikasi. Boleh menyela sedikit nggak? Biar ini. Kan itu tadi ada judul ya yang saya broadcast. Diskusinya juga jalan. Memungkinkan nggak ada quote-quote yang itu bisa saya copy gitu di percakapan. Nah, lalu saya saya teruskan di WAG yang sebelumnya sudah saya infokan. Contoh kayak ini tadi sudah saya taruh di grup. Ya, itu bagus tuh, Bang. Nah, yang tadi itu pertumpahan darah. Cara mengkudeta kekuasaan tanpa pertumpahan darah itu ya lewat demokrasi itu. Nah, itu sudah saya taruh di grup. Jadi itu juga saya sudah taruh di grup di mana saya tadi memberitahukannya. Nah, dengan begitu kan orang akan tahu, oh ternyata banyak ya hal-hal yang menarik gitu di ruang diskusi yang
diinfokan Pak Maulana gitu. Jadi di chat itu silahkan saja yang masih terhubung sama buku itu sebagai tarikan-tarikan Saripati pentingnya untuk kehidupan di Indonesia, tulis aja di quote, ya kan? Biar saya copy lalu saya kirimkan ke pemirsa yang lain yang memang masih belum sempat bergabung. Kira-kira begitu ya, Pak Siap. Sofa. Bisa ditangkap ya kan, kita ingin mempengaruhi banyak orang nih. Siap, Mau baik, Bang. mau enggak, semua kan kita nilai sebagai figur yang sadar. Tapi kan ini informasi intelektual, jadi boleh dong kita sampaikan. Oh, boleh, Bang. Nah, gitu. Jadi Boleh, Bang. quote-nya tolong ditambah gitu. Saya Ya, akan bantu untuk kirimkan ke pembaca yang budiman. biasanya ini anak-anak literasi ini pinter-pinter cari quote loh, Bang. Iya. Ya udah, saya tetap simak ya. Siap. Ini saya di jalan. Oke. Terima kasih. Sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bang Maulana atas insight-nya. Nah, Ini itu ada yang ngacungkan tangan itu, raise hand. wow, baru kelihatan wajahnya ini Bang Maulana ini. Iya. Oh, ternyata bisa ya kamera ya. Bisa. Nih. Iya. Siap. Ya. Nah, baik, saya persilakan kepada Saudari Nurul Aulia Amin. Iya, terima kasih banyak Kak atas kesempatannya. Mohon maaf tidak bisa nyalakan kamera karena jaringan cuma 2 batang di sini. Oke. Ya, langsung saja mungkin Dek. Tadi kalau tidak salah dengar, saya waktu sementara membedah buku, pemateri sempat menjelaskan sedikit tentang bahwa Popper ini mengklasifikasikan Popper ini, pemikiran Popper itu dia menyatakan bahwa sains itu menawarkan kebenaran yang tidak pasti. Sementara secara ontologis kita semua kan tahu bahwa sains itu yang dikaji oleh sains adalah keberadaan yang sifatnya real atau nyata. Artinya di mana ketidakpastian yang dimaksud Popper di sini? Terima kasih. Baik, mungkin langsung aja. Ya, kebenaran tidak pasti ya tadi itu. Tapi di dalam menjelaskan dunia 3 itu Popper mengatakan dunia 3 itu objektif dan independen, yang itu realistis, itu fakta dan lain sebagainya. Artinya sains itu mestinya objektif, tapi itu bukan kebenaran. Itu adalah dugaan. Kata beliau begitu. Dan kebenaran itu menurut Popper itu ukurannya sangat klasik, hanya sebatas korespondensi saja. Itu kebenaran. Misalnya jika ada api maka ada asap, atau sebaliknya jika ada asap maka ada api gitu. Maka ketika ada asap dan ternyata memang ada api, ya itu berarti benar. Ya korespondensi semacam itu aja. Tidak lebih dari apa yang dirangkum oleh para teoritisi atau para ilmuwan gitu. Ukurannya di situ. Sehingga kalau mau mengatakan misalnya satu makanan tertentu misalnya mengandung zat-zat tertentu yang membuat tubuh menjadi sehat misalnya. Nah, itu kan teori ya. Berapa nilai gizi yang kita butuhkan untuk hidup sekali makan, misalnya berapa, untuk tahan lama, tahan berapa hari misalnya begitu ya. Itu kan teori ya. Nah, itu bukan kebenaran. Sama seperti misalnya cahaya adalah gelombang, atau sebelum gelombang dia digambarkan sebagai foton, semacam partikel terkecil. Nah, itu kan teori. Dan itu bukan kebenaran. Itu adalah dugaan para ilmuwan yang itu kaitannya dengan proses observasi saja gitu.
Ya sama seperti tadi ya, ketika pisau itu digunakan untuk memotong begitu kan, ketajaman pisau itu ya berkaitan dengan benda yang dipotong gitu. Kalau Anda mengatakan pisau ini tajam, tapi coba buat potong tembok misalnya begitu. Kalau nggak kepotong, saya akan mengatakan pisau ini nggak tajam. Nah gitu. Kaitannya dengan itu. Sehingga kebenaran dimaksud itu bukan bahwa tidak ada kebenaran, tidak, tapi kebenaran adalah ukurannya hanya sebatas korespondensi saja. Sehingga yang dimaksud tadi itu tidak ada kebenaran pasti, itu dalam kaitannya dengan teori-teori ilmiah. Itu hanya dugaan saja, dugaan para peneliti. Mungkin tanggapan dari kanda-kanda yang lain untuk menyempurnakan. Oke, terima kasih. Saya tambahkan sedikit ya terkait dengan teori kebenaran dari Popper. Dalam pandangan Popper itu dia menolak kebenaran yang bersifat objektif. Tapi Popper mengedepankan atau mengetengahkan kebenaran intersubjektif. Jadi ukurannya itu adalah setiap manusia, tapi setiap manusia mengakui bahwa itu benar. Kira-kira begitu. Kalau objektif, maka ukurannya bukan manusia, tapi di bendanya. Ini ukurannya di manusia, tapi bukan hanya satu manusia, tapi seluruh manusia mengakui itu. Maka dibukalah kebenaran intersubjektif. Dan ini terpakai dalam ilmu agama, dalam psikologi, itu terpakai. Begitu ya. Oke, dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin menambahkan? Atau ada tanggapan balik dari Saudari Nurul atau Aulia? Iya Kak, masih ada, kalau boleh. Boleh dong. Iya, terima kasih Kak. Pertanyaan selanjutnya itu tentang lalu solusi seperti apa yang ditawarkan, solusi tentang hidup seperti apa yang ditawarkan oleh Popper Kak, karena tadi yang saya tangkap adalah bagaimana Popper bereaksi terhadap masalah, bukan bereaksi terhadap bagaimana mengatasi masalah tersebut. Terima kasih. Oke, mungkin langsung bisa ditanggapi. Kayaknya jaringannya Iya, agak error ini. disedot jelas sama Piala ya? Dunia. Ya, jelas. Iya. Yang sebenarnya yang saya pelajari di sini Popper itu di samping kesannya yang sangat apa tadi itu kayak nggak peduli tentang kepastian gitu ya. Kesan lain yang saya tangkap itu adalah kerendahan hati dari seorang ilmuwan. Bahasa-bahasa, ungkapan-ungkapan bahwa para ilmuwan itu nggak tahu apa-apa, kita hanya dugaan. Bahkan dia mengatakan teori itu tidak semestinya di ya bahasa gampangnya mungkin dibuat seperti dogma gitu. Karena saking tidak menunjukkan kebenarannya. Sehingga seakan-akan Popper itu ingin melihat hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk yang menyelesaikan problem-problem itu. Problem-problem yang kita temukan itu. Dalam hal apapun, baik itu dalam hal teori, pengetahuan, ya termasuk juga kehidupan lah. Yang saya tangkap itu karena dalam kaitannya dengan sejarah, beliau kan menegaskan bahwa sejarah itu ya hari ini berhentinya, itu bukan masa depan. Masa depan itu terbuka lebar untuk kita untuk kita manipulasi, bahasanya gitu.
Itu aja sih mungkin yang bisa saya tangkap dari Popper ya, tentang cara hidup seperti apa itu yang diusulkan itu. Ya intinya kayak Popper ingin mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang pasti, baik itu ilmu pengetahuan maupun tujuan hidup sendiri, kayak gitu. Sehingga yang pasti adalah apa yang kita hadapi hari ini atau masa ini, yang itu harus dipecahkan. Itu pasti. Sehingga itulah katanya Popper dalam kebebasan itu. Satu-satunya yang pasti adalah kebebasan yang harus dijunjung tinggi, itu katanya. Bukan kebenaran para ilmuwan gitu. Itu luar biasa sekali, Mbak. Siapa Nurul Aulia Amin ya? Monggo. Iya, Kak, terima kasih, Kak, atas jawabannya. Sama-sama. Oke. Jadi satu-satunya kepastian adalah kebebasan. Artinya Popper memang tidak pengen terjebak pada satu hal yang tunggal. Dia tidak mau terjebak pada induksi. Begitu kira-kira ya. Oke, silakan teman-teman yang lain yang Isi ingin Bang. memberikan komentar. Oke, silakan. Isi Bang. Oh ya, saya masuk ya Bang. Silakan. Oke. Kalau saya simak tadi kan terkait paper ya. Mungkin paper itu lebih mengedepankan itu ya, hidup yang sekarang nih. Maksudnya saya sepakat bahwasanya kebenaran yang pasti itu sekarang. Misal sekarang saya duduk itu sudah pasti saya duduk misal saya di kursi sekarang ini, itu hal yang pasti. Untuk esoknya kan belum tentu pasti, saya sepakat. Cuma terkait sains tadi, saya kalau kita berbicara sains atau ilmu pengetahuan kan sudah ada runtutan sejarahnya, dan juga kalau dalam filsafat ilmu semisal di mana itu disebut ilmu pengetahuan itu kan sudah ada klarifikasinya. Nah, sedangkan paper sendiri itu berasumsi tadi bahwasanya itu hanya berdasarkan semisal kebenaran itu tidak pasti. Yang pasti itu apa tadi? Terus hanya kalau seorang pengetahuan, orang yang ilmuwan itu hanya sifatnya menduga-duga. Artinya kalau kita berpacu pada paper ini sendiri, maka nantinya dalam diskursus pengetahuan sendiri akan terjadi degradasi, penurunan. Dimana kalau kita mengkaji pengetahuan sendiri itu berdasarkan analisa dan juga ada korespondensi, koherensi, dan cara menggali pengetahuan itu kan sudah dijelaskan di mana di filsafat itu, ilmu tersebut. Nah, terus bagaimana kalau maksudnya paper ini dihadapkan dengan semisal di dalam pengetahuan ini kita umat manusia pasti membutuhkan dugaan yang benar itu tadi. Nah, gimana semisal respon paper sendiri dan bagaimana si pembaca paper ini menjawab dengan realita, dengan bacaannya itu sendiri. Karena klarifikasi ilmu pengetahuan kan sudah dijelaskan, ada kalau kita menggali kebenaran semisal ada koherensi, korespondensi dan yang lainnya itu kalau menurut saya sudah valid dalam hal knowledge dan juga pengetahuan kita kayak gitu. Terima kasih Bang. Mungkin itu saja Bang. Oke, siap. Mantap. Oke, selanjutnya dipersilakan.
untuk ditanggapi. Mungkin dari yang lain juga Mas ya, Boleh. apa namanya, terkesan satu arah juga. Boleh, silakan teman-teman yang lain. Ini Averus ini Virus Tidur ya Bang. atau sudah bergabung dengan Arab Saudi dia? nah, Nah, itu Itali nggak masuk. Aduh. Lanjut, saya sambil nulis soalnya ini. Oh iya. Lagi pula saya masih belum paham dengan Karl Popper ini. Saya belum baca karyanya Popper ini sama sekali. Jadi saya belum bisa berkomentar ya. siap. Saya menerka Bang. Tapi saya terima kasih sama Hanif ini. Ini junior yang luar biasa ini. Luar biasa ini. Saya jadi tertarik mempelajari verifikasi dan falsifikasi itu. Sering dengar dulu. Cuman nggak begitu ini ya. Nggak begitu memahami secara detail maksud dari falsifikasi itu seperti apa. Jadi saya belum bisa berkomentar lah soal Popper ini. Tapi Berarti menarik. diulang aja itu, kan itu falsifikasi itu, dari akar soalnya kan menyalah-nyalahkan gitu kan. Atau apa itu? Ada false, ada itu masuk dalam filsafat ilmu apa logika ya? Ya bisa diterangkan ulang deh itu soal falsifikasi. Nah, gitu. Biar cospleng ya kan. Nah, benar-benar itu. Jadi Ya. nggak pastinya bat lanjut. Oke. Gimana Oke. Bu? Saya persilakan. Saudara Hanif. Masih nyambung ya? Bisa didengar ya? Masih. Bisa didengar jelas sekali. Kayaknya laptopnya ini yang agak error ini. Apa jaringannya ya? Kamera sampai mati-mati. Mengenai falsifikasi ya. Falsifikasi memang di sini ini nggak dibahas terlalu detail ya di buku ini. Buku Hidup adalah Solusi ini cuma berapa halaman ini? 250-an halaman. Dan karena ini adalah kumpulan artikel esai yang dia sampaikan di berbagai forum, katakan begitu. Cuma memang merangkum banyak pikiran Popper. Nah, mengenai falsifikasi, beliau bahas itu di buku yang lebih tebal itu Logika Penemuan Ilmiah, Scientific Discovery. Di sana intinya adalah Popper ingin menolak anggapan bahwa ilmu itu disebut ilmiah, atau katakanlah sesuatu bisa disebut ilmu kalau bisa dibuktikan secara verifikatif, secara empiris, bahwa pengetahuan saya tentang api itu panas itu bisa dibuktikan dengan pengalaman saya memegang api. Misalnya ya kayak gitu, pembuktian empiris, verifikatif. Nah, Popper melihat bahwa ilmu itu tidak bisa hanya dibatasi dengan hal-hal seperti itu. Karena tujuan ilmu itu sebenarnya bukan untuk itu saja. Ada banyak hal yang itu tidak bisa dibuktikan, tapi nyatanya bertahan di masyarakat sampai hari ini. Sehingga dia mengkritik
klasifikasi ilmu di dalam kerangka verifikasi itu. Itu disebut Popper sebagai persoalan demarkasi, persoalan antara ilmu dan bukan ilmu. Nah, persoalan ini ingin diatasi Popper dengan metode falsifikasi, bahwa ilmu itu mestinya tidak ditempatkan begitu. Ini ilmu, ini bukan ilmu. Bukan, tapi ilmu itu mestinya diuji supaya supaya bisa tahu gitu, perkembangan ilmu itu sebenarnya bukan karena dihadapkan dengan yang bukan ilmu, tapi karena ilmu berhasil mengeliminasi error-error yang ada di dalam satu keilmuan, konstruk keilmuan itu falsifikasi. Jadi falsifikasi ingin menunjukkan bahwa ilmu itu mestinya diuji, bukan dibuktikan. Nah, dia menyebutkan di sini bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu ya memang terjadi melalui persaingan teori ilmu pengetahuan. Nah, persoalan siapa yang menang di sana bukan berarti yang menang lebih benar daripada yang kalah, tapi yang benar lebih bisa menjelaskan banyak hal daripada teori yang lain. Bentar, saya masih belum mengerti itu soal pembuktian sama apa tadi? Pengujian. Nah, ya itu bedanya di mana itu? Titik perbedaannya antara pembuktian dan pengujian ilmu itu. Nah, kalau saya tahu bahwa saya diberitahu ini ada teori tentang api itu panas, maka saya harus membuktikan dengan menyentuh api, oh ternyata panas, itu verifikasi. Tapi kalau falsifikasi itu tidak begitu, bahwa ilmu itu nggak berkembang melalui cara seperti itu katanya. Tapi dia berkembang melalui cara pengujian, diuji. Ya contohnya misalnya contoh pisau tadi itu, bahwa pisau itu misalnya hanya bisa memotong benda yang kekerasannya bisa diukur sekian misalnya begitu. Nah itu tidak harus dibuktikan bahwa dia harus memotong benda yang segitu kerasnya itu, enggak. Tapi perkembangan ilmu itu justru karena pisau itu lebih bisa mengatasi banyak sekali problem daripada teori yang lain. Atau bisa begini Pak pembicara. Jadi kaitannya dengan falsifikasi itu. Akar katanya kan diksinya kan dia pilih false kan. Ya kan? Nah, dalam banyak narasi temuan cengkramanya kaitannya dengan konsep-konsep baku, Popper menemukan ternyata batasan konsep tentang ilmu itu, ya kan, bagi dia itu batasan-batasan yang memiliki kelemahan. Misalnya analog dengan yang dia sampaikan ya. Jadi kalau balik ke rezim kita ya tentang ilmu, tentang pengetahuan. Itu kan dari SMP kita kan sudah paham itu ya, mengerti ya, kalau paham nanti ditingkatkan. Itu kan kumpulan dari pengetahuan gitu kan, yang disusun dengan cara sistematis atau dengan metode sistematika tertentu, ya kan, yang mampu diverifikasi, ya kan, dan terjadi secara akumulatif kan gitu ya. Nah itu kemudian satu prinsip sebagai batasan atau definisi dari ilmu pengetahuan untuk membedakan pengetahuan. Jadi membedakan ilmu pengetahuan dengan pengetahuan. Nah menurut Popper ternyata ketika Anda berbicara pisau itu tajam bagi siapa kan gitu. Ya kan? Benar nggak pertanyaannya? Betul. Nah, dia akan menyangkal, loh, kamu ngomong persoalan ilmu pengetahuan, secara teknik
kemudian diempirisasi menjadi sebuah pisau. Kemudian dalam konteks pembatasan, pisau adalah bla 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 yang definisi umumnya adalah tajam. Popper menyangkal, ini tajam buat siapa? Apakah kemudian ketika dia berhadapan dengan tembok dan ketajamannya tidak berfungsi, apakah dia gagal memenuhi definisi sebagai pisau? Kan begitu ya. Nah, sama juga dengan cara orang membangun kebiasaan pada saat 5 tambah 5 sama dengan 10. Loh, kenapa orang mendefinisikan 5 tambah 5 sama dengan 10? Kenapa? Padahal itu kan bukan mutlak. Yang benar adalah ketika kita jatuh pada satu pembasisan basis 10, 5 tambah 5 sama dengan 10. Coba kita masuk ke teori matematika yang lebih dalam. Anda gunakan basis 6. Maka 5 tambah 5 tidak sama dengan 10. Menjadi berapa? Ya 5 tambah 5 ketika melewati angka 6, ya kan? Berarti berapa tuh? 6 berarti sama dengan 14. Karena dia basisnya 6. Kira-kira begitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini menuntut satu tambahan yang serupa agar orang secara konsep tidak melakukan klaim bahwa itulah cara membangun definisi yang paling sahih. Tidak, tapi bagi Popper kalian mesti harus hadir lebih arif sehingga pembatasan-pembatasan yang kalian lakukan itu tidak serta-merta gugur karena adanya perluasan-perluasan yang lazim di situ. Kira-kira begitu ya? Atau bagaimana gitu ya? Tambahan aja. Terima kasih. Oke. Masih ada tambahan dari Saudara Hanif? Ya, betul tadi itu ya, gambarannya seperti itu. Kalau analogi angka juga ada di sini, misalnya Popper mengatakan bahwa misalnya 5 tambah 5 tadi ya, sama dengan 10. Maka bagi Popper, sama dengan 10 itu bukan tujuan ilmu pengetahuan. Sehingga orang harus sampai kepada 10 dengan proses 5 tambah 5. Orang bisa saja sampai pada 10 itu dengan proses yang lain. Atau misalnya 5 tambah 5 itu enggak selalu 10. Karena objek yang ditambahkan mungkin berbeda di dalam ilmu matematika dan lain sebagainya itu hampir sama dengan penjelasan Karl Popper ya, di buku ini tadi mengenai ilmu pengetahuan. Ya mungkin lebih gampangnya mungkin melihat teknologi mungkin ya. HP dulu hanya sebatas alat komunikasi saja. Yang penting bisa menyampaikan suara itu sudah selesai. Tapi ternyata kebutuhan manusia nggak hanya cukup dengan penyampaian suara, nggak cukup audio, butuh visual juga. Akhirnya muncullah ada kameranya, muncul untuk transfer jarak jauh dan lain sebagainya itu. Sampai sekarang HP itu nggak tahu fungsinya apa itu. Ada kartu seluler itu punya ruang untuk mengisi pulsa, tapi kayaknya nggak pernah diisi pulsa. Yang diisi adalah paket data. Ya kayak gitu. Ilmu pengetahuan menurut Popper kayaknya arahnya ke sana. Bahwa dia selalu mengeliminasi error-error yang ada di dalam satu konstruk ilmu pengetahuan itu untuk terus dikembangkan. Sehingga yang paling bisa menjelaskan banyak hal, itu yang pasti akan menang. Sama-sama seorang ahli bangunan misalnya, yang paling bisa membangun rumah dengan lebih mewah, dia akan lebih menang dibandingkan yang lain. Ya kira-kira begitu. Falsifikasi dan verifikasi tadi. Oke. Saya ingin menambahkan ya. Jadi dalam filsafat ilmu itu ada yang namanya induksi, ada yang namanya
deduksi. Induksi itu berangkat dari hal-hal yang khusus dan itu empiris, kasuistik, kemudian digunakan untuk menemukan satu kebenaran umum. Contohnya begini, si A kena emah akut mati, si B kena emah akut mati, si C kena emah akut mati. Lalu kemudian disimpulkan bahwa seluruh orang yang kena emah akut maka akan mati. Nah, itu cara kerja induksi. Nah, Popper menolak itu. Dia kasih contoh begini. Kalau misalnya di pantai begitu ada bekas kaki, dan bekas kaki itu kayak 2 orang. Apakah itu bisa mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa di pantai itu ada 2 orang yang jalan? Nah, menurut Popper, enggak selalu seperti itu. Bisa jadi itu 1 orang yang jalan di situ, tapi dia juga pakai cetakan kaki. Jadi kelihatannya dia 2 orang, tapi aslinya 1 orang. Maka menurut Popper, kita jangan terjebak atau tertipu pada yang empiris begitu. Itu tidak mesti mengantarkan kita pada satu kebenaran. Nah, itu kritik Popper terhadap induksi. Lalu ilmu pengetahuan itu menurut dia akan berkembang bukan dengan memberikan data-data atau fakta-fakta yang membenarkan teori itu, tapi dengan cara menguji dan memfalsifikasinya. Cara kerjanya begini, misalnya ada satu teori yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang dipanaskan maka akan memuai. Cara kerja induksi itu begini, kita panaskan air, dia akan memuai. Kita panaskan besi, itu akan memuai. Kita panaskan ini, itu akan memuai. Nah, menurut Popper harus pakai falsifikasi. Caranya bagaimana? Coba panaskan segala sesuatunya di tempat yang berbeda, di suhu yang berbeda, di kondisi yang berbeda, harus diuji. Supaya apa? Teori itu kuat atau tidak. Kalau bahasanya dia corroborated. Kalau sudah lolos dari ujian itu, maka teori itu akan kuat. Misalnya begini, segala sesuatu yang dipanaskan itu akan memuai, kecuali ternyata pada suhu 0 derajat Celcius air yang dipanaskan itu tidak memuai. Maka teori yang tadi itu akan berkembang menjadi segala sesuatu yang dipanaskan itu akan memuai kecuali pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, disitulah letak perkembangan ilmu pengetahuan. Bukan dengan memberikan data-data, tapi kemudian dengan menguji teori itu di segala situasi. Maka di situ menurut Popper itu ada trial and error, ada percobaan, ada eliminasi, dan lain-lain. Sama dengan di buku ini. Buku ini juga ada trialnya, ada errornya. Kita ada masalah, kita harus mencari solusinya. Kita mencoba ini, mencoba ini, mencoba ini. Nah, kira-kira begitu jalan pikiran dari Popper. Kalau kemudian dikaitkan dengan di buku ini, hidup adalah solusi, ya kira-kira begitu ya. Kita hidup ada problem, jadi ada siklus begitu. Ada problem, kemudian ada trial and error, terus nanti akan seperti itu terus itu. Kalau dalam bahasanya Lyotard itu ada metafisika perkembangan, bahwa perkembangan dunia ini tidak akan pernah ada habisnya. Dia akan terus berkembang, entah kemana arahnya, pokoknya dia akan terus berubah dan berkembang. Kira-kira itu mungkin tambahan dari saya. Silakan Saudari Aulia. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja mungkin untuk kakak pemateri dan kakak-kakak yang lain, kalau saya tidak salah dengar tadi atau saya salah tangkap, kalau tidak salah tangkap,
tadi ada dijelaskan mengenai bahwa Popper itu dia cara berpikirnya adalah mengeliminasi sesuatu karena kan dia penganut teori korespondensi. Artinya dia mau tidak mau ketika menemukan sesuatu pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu dia akan mengeliminasi tersebut, mengeliminasi kebenaran tersebut dan mencari kebenaran yang lebih baru lagi atau yang lebih pas atau yang lebih apa ya istilahnya, yang lebih cocok begitu. Artinya kalau dia kan fokusnya ke sesuatu yang tidak lengkap atau yang kurang seperti itu. Artinya dia berarti bisa dikatakan bahwa Popper ini menerima kebenaran-kebenaran lain yang sudah lazim atau sesuai begitu, Kak. Halo? Halo? Apakah memang ini Popper memang mengeliminasi kebenaran mengeliminasi kebenaran, beberapa kebenaran yang tidak sesuai dengan kenyataannya, tapi di sisi lain artinya Popper juga menerima kebenaran yang sudah sesuai seperti itu. Karena tadi ada dijelaskan juga sama kakak pemateri tentang bagaimana pisau itu sistemnya itu pisau ketika dia kan ada macam-macam kekuatannya itu pisau. Kalau misalkan memang dia dari sananya sudah ditetapkan bahwa dia cocok untuk ketajamannya sekian, cocok untuk benda-benda yang sekian seperti itu. Popper artinya menerima bahwa itu adalah kebenaran. Tetapi kalau misalkan tidak sesuai dengan kenyataannya, pernyataan tidak sesuai dengan kenyataannya, Popper akan menolak itu sebagai sebuah kebenaran. Berarti Popper dalam artian lain bahwa Popper menerima kebenaran-kebenaran lain yang dianggap lazim oleh semua orang ketika memang benar seperti itu, Kak. Saya tanggapi sebentar sedikit ya. Kalau di dalam bukunya yang Logika Penemuan Ilmiah itu, Popper jarang sekali mengatakan kebenaran, tapi dia sering menggunakan sebuah hipotesa. Jadi tidak ada kebenaran, yang ada itu adalah hipotesa-hipotesa. Kenapa? Karena itu akan terus berubah. Kalau tadi bahasanya dari pemateri itu kayak dugaan. Jadi semuanya ini hanya bersifat dugaan. Jadi tidak ada yang kebenaran pasti begitu. Itu tidak ada. Sepertinya begitu. Sepertinya begitu itu dugaan juga itu kayaknya. Ya, karena memang tidak ada yang pasti. Tapi di sini sering buat parkir atau mau Nggak ada. Kalau parkir di sini sepanjang dia tutup boleh. Sorry. Begitu. Ya, kira-kira begitulah. Bagaimana Mbak Aulia? Ya mungkin apa tadi dikoreksi sedikit bukan kebenaran tapi hipotesis atau hipotesa. Iya. Berarti Popper itu Kak tetap menerima dugaan-dugaan yang terbukti seperti itu Kak. Karena kalau merujuk ke pengertiannya teori korespondensi itu mengenai sebuah pernyataan itu yang dianggap kebenaran adalah ketika sebuah pernyataan itu atau suatu pernyataan itu sesuai dengan kenyataan yang ada seperti itu Kak. Oke, saya tanggapi sebentar ya. Dalam teori ilmu pengetahuan itu ada 3. Yang pertama itu korespondensi, yang kedua itu koherensi, yang ketiga itu pragmatik. Kalau korespondensi itu prinsipnya begini, sesuatu dikatakan benar kalau sesuai dengan kenyataan. Artinya apa? Ini untuk membuktikan sesuatu yang bersifat empiris.
Kalau yang kedua, koherensi, sebuah pernyataan dianggap benar itu kalau tidak menyalahi pernyataan-pernyataan sebelumnya atau kaidah logika. Nah, ini biasanya untuk memverifikasi pengetahuan-pengetahuan yang bersifat rasional, jadi bukan yang empiris. Yang ketiga yaitu kebenaran pragmatis. Sesuatu dianggap benar kalau dia memberikan manfaat. Biasanya ini digunakan dalam agama, dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan. Nah, Popper ini dia bukan rasional, dia bukan empiris, tapi pemikirannya Popper ini adalah rasional kritis. Dia rasional, kenapa? Dia alat utama pengetahuan yang dominan digunakan Popper itu bukan empiris, bukan panca indera, tapi rasio. Bagaimana kita bisa memfalsifikasi itu semua kalau kita tidak menggunakan rasio? Dia pemikirnya Popper ini seringkali disebut sebagai rasionalisme kritis. Jadi dia sangat kritis. Kritis artinya dia juga verifikasi. Selain dia menggunakan akal atau rasio, dia juga menggunakan empiris. Dia tidak menggunakan satu saja. Kalau induksi, dia jelas dia hanya menggunakan sumber pengetahuannya itu adalah panca indera, verifikasinya adalah korespondensi. Nah, begitu terus. Kalau di luar itu maka dikatakan tidak ilmiah oleh kaum positivistik. Nah, Popper tidak mau terjebak pada yang satunya ini rasionalisme murni, yang satunya ini adalah empirisme atau positivistik. Nah, Popper ingin apa ya? Ingin keluar dari jebakan dua itu. Kemudian dia lebih dikenal dengan rasionalisme kritis. Dia menggunakan akal atau rasio, tapi dia juga melibatkan indera dalam memverifikasi pengetahuannya itu. Begitu kira-kira. Saya tambah sedikit, Mas ya. Oke. Berkaitan dengan korespondensi, sebenarnya Popper tidak menegaskan bahwa itu adalah bagian dari kebenaran, begitu. Tidak. Dia mengatakan bahwa apa yang dianggap kebenaran oleh orang-orang, gitu. Dalam arti ya orang-orang mungkin yang dimaksud kaum verifikasionis, begitu ya. Yang dianggap mereka kebenaran itu ya hanya pembuktian korespondensi saja. Artinya bahwa Popper ingin mengatakan bahwa kebenaran itu bukan begitu, tapi ada hal lain. Misalnya kayak analogi matahari itu juga digunakan. Siapa yang tahu kalau besok matahari akan terbit? Kita bisa mengatakan itu karena setiap hari kita mengalami. Tapi tetap saja tidak ada kepastian bahwa besok matahari akan terbit. Dan pernyataan tentang matahari besok akan terbit adalah dugaan. Ya itu sih. Oke. Jadi ini Popper memang menentang keras kaum positivistik ya, yang karena kaum positivistik ini agak-agak apa istilahnya ya, agak arogan. Arogannya itu bahwa kalau mau masuk lab tinggalkan seluruh ideologi dan lain-lain. Misalnya begitu. Dan yang dikatakan ilmiah itu ya yang empiris. Popper juga menolong ilmu psikologi dalam hal ini. Ilmu psikologi tidak disebut ilmiah, tidak disebut non-ilmiah, tapi semi-ilmiah. Artinya apa? Popper masih mengakomodir ilmu psikologi karena dianggap memberikan manfaat, biarpun itu semi-ilmiah. Nah, disinilah di semi-ilmiah ini bisa dipanjangkan ya, bisa dieksplor lebih jauh. Bagi sebagian mungkin agama masuk di semi ilmiah itu, atau agama itu masuk pada yang ilmiah bagi sebagian. Ini masih butuh dieksplor lebih
lebih jauh lagi. Wah iya, menarik itu nanti kalau diperpanjang ke sana gitu ya. Karena kalau agama begitu ya, mau dikatakan ilmiah, dia tidak bisa diverifikasi secara empiris. Disebut tidak ilmiah, ada juga sebagian yang terbukti. Misalnya saya bicara dalam konteks Islam begitu, di Al-Quran misalnya dia pernah menyebut bahwa bulan pernah terbelah menjadi dua. Dan ilmuwan seluruhnya mengakui bahwa pada tahun berapa begitu, itu bulan memang pernah terbelah menjadi dua. Artinya ada verifikasi empirisnya ada di kitab suci itu. Tapi kalau sudah berbicara tentang surga, neraka, itu kan nggak bisa diverifikasi secara empiris. Nah mungkin di sini dia masuknya pada semi ilmiah atau pseudoscience kalau dalam bahasanya Popper itu. Dia tetap memberikan manfaat dalam hidup ini. Nah itu yang diakomodir oleh Popper. Tidak searogan kaum positivistik, ilmiah tidak ilmiah. Di luar itu tidak ada. Nah, tidak seperti itu. Iya, mungkin satu kalimat statement saja tentang itu. Di buku yang lain Popper pernah mengatakan tentang metafisika ya. Sekalipun kita tidak tahu tentang metafisika, tapi faktanya bahwa perkembangan ilmu pengetahuan sampai hari ini kebanyakan dimulai dari asumsi-asumsi metafisik. Jadi tidak melulu penemuan atau ilmu itu berawal dari pengalaman empiris lah. Bisa jadi itu berawal dari ya imajinasi liar gitu kan. Ya, memang dalam ilmu, saya tidak tahu ya, farmasi mungkin ya, masalah obat. Itu kan banyak yang obat-obat tradisional yang tidak pernah diteliti sebelumnya. Cobalah kalau sakit ini, minum ini misalnya. Nah, itu kan sembuh. Akhirnya perusahaan farmasi meneliti itu dan akhirnya menjadi pil, menjadi ini kan berawal dari hal-hal yang seperti itu. Mungkin bisa begitu juga ya. Iya. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin memberikan suntikan dana ya enggak apa-apa. Oke. Ini sudah di depan TV semua ini ya. Sebentar lagi kayaknya. Kalau ada lagi teman-teman, kalau misalnya sudah tidak ada, kita ketemu lagi di 2 minggu yang akan datang. Nanti bukunya kita akan informasikan. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang ingin membedah satu buku atau sesuatu lah, bisa disampaikan ke teman-teman yang kenal dengan saya, bisa disampaikan ke saya, bisa disampaikan ke saudara Hanif, atau yang kenal dengan saudara Sofa bisa disampaikan ke saudara Sofa. Intinya kita jangan begini-begini saja. Harus ada sesuatu yang lebih daripada yang sebiasanya begitu. Karena di era sekarang ini kita harus menjaga intelektualitas kita, itu menjadi penting ya. Saya boleh masuk, Bang? Oke, silakan. Ya, untuk yang terakhir mungkin ya. Oke. Sampaikan beberapa hal dari diskusi tadi. Apa yang bisa ditarik dari pendapat Popper tentang bagaimana sih langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh kita atau oleh beberapa ilmuwan seperti Abang Rahman ini kan salah satu ilmuwan
atau peneliti yang masih bisa berlanjut di akademisi, apa sih langkah-langkah yang perlu atau step-stepnya dari kesimpulan falsifikasi itu? Langkah-langkah atau tahap demi tahapan yang perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa sebuah teori itu ketika dipandang dari sudut kesalahan tanpa harus membuktikan sebuah kebenaran. Kalau pembuktian secara kebenaran, saya rasa semuanya sudah membuktikan itu. Artinya sebutlah verifikasi data faktual dan lain sebagainya. Kalau falsifikasi ini kan cara pandang dari sudut kesalahan, apakah ada kekeliruan dari teori-teori yang telah atau dari sebuah program-program yang terjadi atau telah dilakukan sampai saat ini. Mungkin ada step atau pesan terakhir, langkah-langkah apa yang kemudian dijelaskan oleh Cooper terkait cara pengambilan atau untuk meninjau apakah teori itu memiliki daya uji yang benar-benar ilmiah, pasti ataupun tidak bisa disebut secara ilmiah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bro. Oke, Saya bro, boleh. terakhir. Hanif, coba bisa nggak apa istilahnya teorinya Popper soal verifikasi dan falsifikasi itu digunakan untuk membaca realitas sosial politik saat ini gitu loh. Bisa nggak gitu loh. Seperti yang tadi dia kan bahas soal demokrasi dan yang lainnya itu kan. Ada 3 tema kan tadi katanya kan ya. Bisa nggak itu digunakan untuk membaca realitas sosial politik kita saat ini? Itu aja sih saya. Juga tambahan lagi. Oke. Jadikan sebagai bentuk ini juga tinjauan terhadap program yang dilakukan oleh pejabat publik ataupun pejabat politik di negara kita. Contoh, bagaimana sih yang dianggap program bantuan saat ini, bantuan program keluarga harapan ataupun bantuan langsung dan lain sebagainya, tinjauan apa kata tadi? Falsifikasi. Itu masuk nggak kalau nanti ternyata dari beberapa program itu ternyata dikhususkan untuk mengentaskan kemiskinan atau untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan begitu kalau secara ini pandangan pemerintah saat ini mungkin apakah itu nanti juga secara falsifikasi bisa dijatuhkan secara teori atau bisa disebut sebagai temuan ilmiah kalau misalkan tidak mempunyai daya banding ataupun daya keilmiahan. Terima kasih. Baik, langsung mungkin saya persilakan ke saudara Hanif. Wah, panjang ini. Mulai ruwet kehidupan. Udah malam, Bang. Nah, ini mungkin ya statement terakhir saja mungkin ya, berkaitan dengan kegelisahan Bung Sofa tadi. Bisa nggak persoalan kenegaraan sosial itu dilihat dari sudut pandang falsifikasi? Di beberapa tulisan Popper di sini ini mengenai sosial politik, sejarah dan politik bahasanya itu sepertinya mengerucut pada satu hal, yaitu perdamaian. Seakan-akan Popper ingin mengatakan bahwa negara itu dibentuk, manusia itu membentuk negara, gitu, karena mereka butuh perdamaian, butuh hidup damai bersama, gitu. Sehingga di banyak hal, kalau dia berbicara mengenai masyarakat, konstruk sosial politik, pasti kaitannya ke sana. Ya sama seperti tadi demokrasi itu. Demokrasi itu cara menggulingkan pemerintahan tanpa pertumpahan darah. Gitu.
Dan itu dinarasikan melalui sejarah peperangan di mana tadi Austria itu tadi antara partai Sosial Demokrat dengan dan Republik. Jadi dasarnya itu adalah perdamaian. Sehingga kalau negara itu dibentuk karena tujuan perdamaian, maka hal-hal yang tidak membawa perdamaian itu pasti adalah suatu kesalahan di dalam teori kenegaraan. Kira-kira begitu. Kalau ada satu statement juga dari Popper ini, statement terakhir ini, saya baca saja. Saya hanya melihat satu jalan yang sangat sulit menuju perdamaian. Ini adalah jalan yang panjang. Mungkin akan ada perang nuklir jauh sebelum kita mengambil langkah di jalan ini. Intelektual yang sebagian besar memiliki niat baik, pertama-tama harus dibujuk untuk menjadi sedikit rendah hati dan tidak mencoba memainkan peran utama. Tidak ada ideologi baru, tidak ada agama baru. Sebaliknya yang ada adalah sedikit kesopanan intelektual. Satu paragraf. Sedikit apa tadi? Sedikit apa? Kesopanan intelektual. Kesabaran. Kesopanan. Oke. Oke? Ya, itu aja. Jadi kita sebagai kaum intelektual sudah dihimbau sama Popper beberapa tahun yang lalu sebelum dia meninggal ya. Tahun 94 dia meninggal. Kaum intelektual ya harus memiliki kesopanan lah. Jadi jangan arogan. Kira-kira. Dibujuk untuk tidak memainkan peran utama, katanya gitu. Berarti itu Popper menginginkan kaum intelektual itu berada di belakang layar ya? Ya begitu. Bermainnya ya. Halo. Begitu bro. Sepertinya begitu, sepertinya. Berarti di panggung belakang ya? Kalau menurut saya itu kaum intelektual itu mungkin ya di open society and its enemy. Kayaknya dia menginginkan bahwa kaum intelektual itu menjadi pembisik kekuasaan. Ini Mas Maulana ini yang ini. Gimana itu kok pembisik kekuasaan itu? Gimana itu? Nah, ini Bang, ini yang Abang bilang ini. Gimana bro? Jelaskan bro. Jadi kaum intelektual itu harus menjadi pembisik kekuasaan. Nah, itu beli dengerin beli. Pak Sofa dengerin itu. Kalau di Japri itu cepat dibalas. Kita berarti mau bisik seseorang itu. Terus lanjut. Gimana tuh? Ya, begitu Bang. Iya, karena dia bukan penguasa kan, tapi dia harus mampu, ya kan? Para intelektual itu kan dia yang berkuasa kan pikirannya, tetapi secara struktural dia kan tidak memiliki kekuasaan itu yang diperoleh secara politik, kontestasi. Jadi dia idealnya mau apa? Mau alienasi, mau apa? Secara konfrontatif menyampaikan ide. Kan itu juga bukan salah satu pikiran tercerdas. Tercerdasnya adalah mencerahkan orang-orang yang sedang menjalankan kekuasaan. Maka bahasa Pak Sofa tadi ya menjadi pembisik kekuasaan. Kira-kira kan begitu ya? Betul. Nah, yang celaka kemudian adalah sebagaimana nama Karl Popper, banyak para pembisik itu yang acuh sebenarnya, yang tidak peduli, sehingga apa yang dia bisikkan itu salah. Jadi dia tidak proper gitu loh. Yang ia sampaikan tidak proper, sehingga malah justru jadi bumerang gitu. Nah, menuju kualifikasi pembisik yang baik ini yang penting, ya kan? Nah, Bibliopolis ini yang
menurut saya strategis untuk terus dibangun gitu dengan ukuran-ukuran tertentu ya yang mendekatkan pada kualifikasi yang semakin membaik gitu kan. Kira-kira begitu, Bos. Jadi membisik itu penting, tetapi tidak mudah jadi pembisik karena kalau nggak kenal orang tentu secara intelektual itu kan memiliki jubah ini ya menurut saya ya. Kenapa sih para intelektualis itu selalu dekat dengan kesombongan? Itu 2 bulan ini sering saya ulang kalau bertutur sama teman. Saya itu sebenarnya malas ngomong karena karakter intelektual itu dekat dengan kesombongan. Kenapa? Karena tidak semua hal orang itu antar subjek ya, komunikator atau pengujar dengan audiens itu dalam posisi yang setara. Nah, disparitas ini yang menjadikan perasaan masing-masing orang terhadap sumber itu ngerasa bahwa dia sombong. Begitu pula yang sedang kemudian menjadi narasumber tadi, mendapat ruang ya kan ketidaksetaraan tadi. Dia juga kadang menikmati situasi itu. Sehingga benar itu dekat dengan kesombongan itu benar. Karena posisi mapan secara intelektual itu juga menjadikan orang lain nothing gitu. Nah, itu juga yang kemudian menjadi muncul perilaku-perilaku yang teridentifikasi dalam karakter yang kita sebut sebagai sombong. Ya kan? Apalagi nanti kalau sampai ke Nietzsche macam-macam itu filsafat eksistensialis, ya kan? Aduh, malah justru kalau kita nggak sampai ke sana justru kita makin mudah sombong gitu. Tapi kalau sudah ya sudah. Kita ngerti satu existence, variabel dipengaruhi ngerti, audien yang setara itu juga ngerti. Kalau lu memang intelektual, lu tidak boleh pintar sendirian, lu tidak boleh sombong. Maka sekitar lu harus punya dampak yang serupa. Bahwa intelektualitas lu itu punya manfaat, maka orang secara alami akan berduyun-duyun untuk membangun kesetaraannya. Tapi bahwa ketika lu dibilang intelektual, lu menikmati intelektualitas itu, maka lu akan cenderung menindas. Ya kan? Yang pada prinsipnya penindasan itu melahirkan korban. Kira-kira begitu Pak Sofa? Siap. Jadi memang di dalam bukunya yang lain, Popper mengatakan bahwa masyarakat yang maju adalah masyarakat yang rasional. Oke, teman-teman, bagaimana? Siap. Mas Sofa sedang menulis bisikan-bisikan itu kayaknya. Siapa ini yang mau dibisikin ini? Kalau Pak Sofa bukan bisikan, tapi doktrin kelasnya sudah. Akhirnya menjadi ustaz. Untuk minggu depan itu si Arifin siapin Talal Saat atau siapa itu? Talal Asad. Siap Bang. Talal Ya. Asad. Talal Saat ya. Pemikirannya Iya. itu ya. Tentang apa? Public sphere. Antropologi Islam. Wah, mantap. Oke. Itu berbasis pada buku atau pemikiran secara umum? Jurnal Bang. Jurnal. Oke. Keren. Ya, kebetulan aku beli banyak buku antropologi yang dulu sudah saya baca tapi hilang, saya cari lagi di toko buku bekas, barangkali nanti ada dan sempat ngikuti ya kan, biar lebih mudah mencerna gitu kan, sari-sari pati pikiran atau simpulan narasumber. Mantap. Kalau bisa Bang, Ya. Itu politisi-politisi itu kan kita nggak tahu ke depan mereka itu pemegang kekuasaannya, butuh para pembisik. Nah, di sini nih sedia para pembisik Bang. Justru saya ini sedang mencoba belanja sumber daya masalah, belanja sumber daya manusia, terus belanja ide-ide bagaimana cara Bibliopolis ini merespon soal
membicarakannya, lalu kemudian mengemukakan, ya kan? Kalau secara paradigmatis, ya kan? Kita kan nggak bisa eksponensial, ya kan? Kita tidak bisa serta-merta mau ujuk-ujuk gitu kan? Jadi kita mesti harus hadir di satu kenyataan yang kemudian kita cari sambungannya dengan teoretis, aliran-aliran pikiran, lalu menyajikannya dengan enak. Nah, orang-orang mereka itu tidak sempat untuk melakukan itu, maka di obrolan tadi itu kan sengaja saya tulis itu untuk memframing sebenarnya. Ya kan, misalnya pikiran dan otak sehat kita sama seperti tumbuhan. Ia mesti dirawat, juga disiangi dengan baik. Membaca adalah cara yang tepat untuk melakukan perawatan itu. Sementara diskusi merupakan batasan atau kontrol takaran yang koheren dengan semangat manusia untuk mengetahui banyak dan semua hal. Baik untuk tahu sekedarnya atau mungkin tahu dengan sangat liberal, umum dan khusus, juga hal-hal yang praktis, pun mencerahkan bagi individu yang penting baginya dan menentukan. Nah, kayak gitu-gitu kan framing sebenarnya. Ya kan? Framing agar orang itu baca ini aja sudah terpapar gitu. Lalu kan ngambil keputusan untuk bergabung gitu kira-kira. Itu juga saya ketik sambil jalan. Ketika saya tahu, wah kutipannya kok Pak Erlangga pribadi ya, saya ganti aja dengan kutipan saya. Begitu Pak Sofa. Jadi kita optimis bahwa kita ini sedang belanja oase ya. Apakah di sini ada? Ketika nyambung sama seseorang yang lagi butuh, segera akan saya japri dia. Saya arahkan kepada sumber daya yang ada di sini. Tolong ini temenin diskusi. Saya kirim nomor telepon antar para pihak. Lanjut ya, temani beliau itu sedang ngomong masalah ini. Barangkali ide dan pikirannya diperlukan. Itu aja, semua barangkali. Siap. Ya kan dugaan-dugaan, Bang. Iya. Siap. Oke, Gitu kira-kira. siap. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang ada pada malam hari ini. Jadi memang tidak butuh banyak orang, tapi butuh kesolidan yang kita harus jaga itu. Dan yang ujungnya nanti ngarah ke produktivitas, setuju? Setuju. Pengaruhi orang sebanyak-banyaknya, oke? Oke. Tapi disinilah kemudian seluruh pembisik ada di sini. Amin. Sampai berkarir sebagai pendoktrin seperti Pak Sofa ini kan? Ustaz itu. Oke, kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Di pematerinya adalah Saudara Arifin dan temanya tentang antropologi Islam, pemikiran dari tokoh pemikir Tolal Asad, dan nanti kita akan cari moderatornya. Saudari Nurul Aulia 2 minggu lagi mungkin bisa. Halo? Mungkin lagi di jauhnya. Nanti saya akan konfirmasi lagi bagaimana perkembangannya. Oke, teman-teman, selamat menikmati malamnya dan selamat menonton Piala Dunia. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofa, bukunya sudah dibaca belum? Wah, ini